Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama pada acara hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustazah Farida dan tim pelatihan Janai, selamat datang Ustazah. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada hari ini. Yang saya cintai para panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara bisa terlaksanakan. Tak lupa pula yang saya sayangi para peserta kajian akbar yang sudah menyediakan waktunya dan sudah bersemangat untuk hadir melakukan pelatihan bersama di acara hari ini. Apa kabar bunda-bunda sahabat hati semua? Baiklah, sebelum saya mulai acara hari ini, izinkan saya mau persembahkan sebuah pantun untuk teman-teman semua dan mohon kesediaannya untuk menjawab dengan cakep. Pergi nelayan mencari ikan, dapat mutiara di dalam kerang. Selamat datang kami ucapkan kepada sahabat kaki yang berkenan datang. Hujan turun di tengah hutan, jalan sendiri menunggu fajar. Assalamualaikum, selamat datang. Jangan lupa berdoa semoga acara ini berjalan lancar. Masya Allah, luar biasa semangat teman-teman kaki semua. Dan sepertinya sudah sangat siap ya untuk menerima ilmu sebanyak-banyaknya hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan tilawah dan sari tilawah, acara ketiga penyampaian materi oleh Ustazah dan praktek bersama kelompok masing-masing. Acara selanjutnya sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan kuis, penyerahan tanda kasih kepada Ustazah Farida, kemudian penutupan dan doa. Acara terakhir kita tutup dengan sesi foto bersama. Marilah kita mulai acara ini dengan niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Acara selanjutnya pembacaan tilawah dan sari tilawah Quran surat Al-Ankabut ayat 56 sampai 57 dan surat Qaf ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid.
Sesungguhnya bumiku itu luas, maka menyembahlah hanya kepadaku. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Seketika itu datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kau hindari. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang membacakannya ayat suci Al-Quran tadi semakin menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Belum saya melanjutkan ke acara berikutnya, mungkin sebagian teman-teman yang ada pada acara ini belum kenal dengan Majelis Tafsir Qur'an Al-Quran yang menyelenggarakan acara kita pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan Majelis Tafsir Qur'an Al-Quran. Majelis Tafsir Qur'an Al-Quran adalah tempat atau sarana bagi sahabat-sahabat hati yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya dengan baik dan benar sesuai dengan lapor dan buku tajwidnya serta metode yang dipakai di Rumah Tajwid Indonesia. Pembelajaran saat ini dilakukan secara online sehingga mempermudah sahabat hati belajar di mana saja. Majelis Tafsir Qur'an Al-Quran awal didirikan pada 17 Agustus tahun 2021 dan saat ini pesertanya ada di beberapa kota seperti Depok, Bekasi, Jambi, Jakarta, Palembang, Bogor, bahkan ada juga yang dari luar, yaitu dari negara Jepang. Baiklah, kita memasuki acara inti pada hari ini, penyampaian materi dan praktek bersama Ustazah Faridah Mahmudi beserta tim. Nama lengkap beliau Ustazah Faridah SIG. Saat ini beliau pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ahmad ya saya. Beliau juga pernah belajar di YIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan tafsir hadis. Saat ini beliau tinggal di Cipayung Depok ya saudara. Saat ini beliau sudah memiliki 4 putra dan 1 putri. Aktivitas sehari-hari sebagai pengisi kajian rutin Islam dan majelis-majelis taklim. Beliau juga seorang pebisnis keuangan syariah. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Departemen Ekonomi Salimah Cipayung. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Kaderisasi PKS Batu Jaya. Moto hidup beliau Iskaliman Al-Mut Syahidan, mati syahid atau hidup mulia atau mati syahid. Nah, dengan sepak kerja beliau di dunia dakwah, insya Allah tak diragukan lagi keilmuannya. Dan bersyukur sekali kita yang dikasih Allah kesempatan untuk belajar hari ini bisa menimba ilmu dengan beliau sebanyak-banyaknya. Di akhir acara akan ada kuis yang diberikan oleh Ustazah Faridah, dan bagi teman-teman yang bisa menjawab dengan benar, tentu saja ada hadiah menarik. Baik, kami persilakan Ustazah untuk menyampaikan materinya, dan buat teman-teman silakan membentuk kelompok yang sudah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwalluna ujurakum yawmal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Pertama-tama yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Panitia Pengadaan Pelatihan Daurah Janais Ibu Rini. Mana Ibu Rini? Oh ya, sehat selalu Ibu ya. Juga untuk Ustazah Etika, pembina ya kajian tahsin Raudhatul Quran. Insyaallah mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat sehingga semua bisa terus bernaung di bawah ilmu beliau ya. Untuk panitia semuanya yang berkontribusi untuk terlaksananya hari ini ya, mudah-mudahan ya, semua lelahnya akan bermakna di sisi Allah sebagai amalan kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Juga teruntuk jamaah ibu-ibu yang cantik-cantik yang solehah. Apa kabarnya Ibu? Sehat? Bahagia? Bu, jangan tegang ya. Mentang-mentang pelatihan jenazah, udah roman mukanya pada takut. Jangan ya Bu ya, karena bahwa kematian itu sebuah keniscayaan, pasti akan hadir. Ya, hanya waktunya saja yang kita tidak pernah tahu. Boleh jadi Ibu
belakangan. Atau saya belakangan, ibu duluan. Sama aja ya, maunya belakangan. Belakangan atau duluan gak masalah. Gak masalah. Yang penting kita menghadap Allah kelak dalam kondisi husnul khotimah. Ya. Buat apa belakangan? Kalau ternyata hidup yang panjang, na'udzubillah, hanya untuk menumpuk dosa. Na'udzubillah min. Makanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang oleh Allah dikasih umur yang panjang. Sudahlah umurnya panjang dan baik amal perbuatannya. Ya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia man tala umruhu wa su'u amaluhu. Panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Na'udzubillah min. Ya. Jadi kita menginginkan hidup kita ini dijalani dengan baik sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang berpegang pada Al-Quran. Makanya ibu alhamdulillah ya, kalau ibu dikasih rezeki seorang guru yang mau mengajarkan kita tahsin, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran kita, alhamdulillah itu rezeki dapat ilmu, dapat guru yang sabar mau mendidik kita. Ya. Mungkin nanti kalau tahsinnya sudah bagus boleh ibu lanjutkan dengan tafsir, memahami kandungan Al-Quran. Ya, alhamdulillah saya kajian kebanyakan lebih banyak pada tafsir karena saya bidangnya di tafsir Al-Quran. Ya. Jadi utama membahas bagaimana kajian tafsir dari surat Al-Fatihah, surat-surat pendek yang kita baca dalam sholat kita, sehingga menghadirkan kekhusyuan ketika kita sholat karena paham apa yang kita baca. Nah, gitu ya. Nanti tahap selanjutnya tafsir, ya. Dan yang paling utama adalah mengamalkannya. Setelah mengamalkan, mendakwahkannya, ya, insyaallah. Dan kita ingin hidup kita ini, ya, berakhir dengan husnul khotimah, dengan happy ending. Mau bu meninggal dalam kondisi happy ending? Mau. Bagaimana happy ending? Happy ending itu sebagaimana yang tertulis di surat Al-Fajr. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya Allah, jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepadaku, bergabunglah dengan hamba-hambaku yang soleh, dan masuklah ke surgaku dalam kondisi ridho dan diridhoi Allah. Inilah happy ending. Ya. Jadi inilah yang harus kita upayakan, bahwa kita berharap nanti di hari terbaik kita, Allahumma ja'alni khairul umuri akhirahu wa khairul amali khawatimahu wa khairul ayyami yawma alqauka fihi. Ya Allah, jadikanlah umur terbaik kami di penghujungnya, jadikanlah amal terbaik kami di penutupnya, dan jadikanlah hari terbaik kami adalah hari di mana kami berjumpa denganmu, yaitu hari kematian kita, hari yang terbaik di saat kita sedang melakukan amal saleh. Ya. Jadi upaya husnul khotimah ini kan pelatihan pas kepergian untuk yang terakhir, dan terakhir itu yang indah. Maka yang paling mudah, sibukkanlah kita dengan kebaikan. Sadari bahwa ya al-waktu aktsar minal awqat. Waktu itu lebih sedikit dibanding kewajiban kita. Ya. Kewajiban kita itu lebih banyak dibanding waktu yang tersedia. Boleh jadi tetangga kita ada yang sakit, kita belum sempat menjenguk. Ada bibi kita yang sakit, belum kita jenguk. Begitu banyak kewajiban yang harus kita penuhi, sementara waktu kita terbatas. Maka ciri-ciri seorang muslim yang cerdas, ya, seorang muslim yang cerdas menurut baginda Rasulullah SAW, al-qayyisu. Muslim yang cerdas itu adalah satu ciri-cirinya, selalu mengingat kematian. Ya, selalu mengingat kematian. Yang kedua, sibuk berbekal untuk pulang, ya, ke akhirat, berbekal. Jangan cuma takut mati, tapi perilakunya gitu-gitu aja. Gak berupaya untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, yang cerdas, ingat mati dan persiapkan bekal untuk pulang ke kampung halaman kita. Bu, kampung halaman kita di mana? Akhiratnya yang mana? Surga neraka? Surga itu, kita ini dulu bapak ibu kita Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa tinggalnya di surga. Jadi sesungguhnya surga itu adalah kampung akhirat kita. Makanya nanti kalau pulang jangan nyasar. Gak mau ya, nyasar ke neraka. Kalau ke neraka kan kepada setan. Sedangkan kita golongan manusia. Ya, maka kita jalani hidup ini ya sesuai dengan ketentuan Allah. Ya. Ibu, kadang banyak manusia yang lalai dalam hidup ini, ya, masih terlena dengan kehidupan dunia, sibuk dengan kehidupan dunia yang ada habisnya. Padahal dia tertawa, terbahak-bahak, padahal boleh jadi kain kafannya udah ada
sudah ditenun. Ya, jadi kalau kita mau lalai kan boleh jadi kafan kita udah ada di toko kafan. Ya itu kan setiap kafan itu udah alamatnya masing-masing, ini punya si A, si B, si Z. Ya, jadi boleh jadi kafan kita udah ada. Ya, maka selalu benar. Ya, nah ini yang dirahmati Allah. Salah satu kewajiban kita sebagai sesama muslim, muslimah, ya, untuk mengantarkan saudara kita yang menjelang kewafatannya dengan cara husnul khotimah. Nah, kita akan membahas ya secara teori dan praktek. Yang pertama, ya, apabila ya, kita menghadapi ini yang normal ya, sakit dulu, proses sakit, ya, apakah di rumah ataupun di rumah sakit. Ya, sering yang terjadi kalau di rumah sakit sudah masuk ke ruang ICU, kita seringnya kita penasaran pengen mengupayakan sampai akhir, sampai titik darah terakhir, kemudian masukkan ke ICU. Nah kalau di ICU, ya itu tidak boleh ditungguin, jam besoknya melihatnya terbatas. Ibu, kalau memang ya, secara hitung-hitungan medis kedokteran sudah tidak diharapkan dan cuma tinggal nunggu, baiknya kita ikhtiarkan untuk mengantarkannya husnul khotimah dibanding dia sendirian di ruang ICU. Karena proses mendampinginya itu jauh lebih penting. Ya. Jadi kalau udah parah sekali dan dokter itu tinggal ibu ini tinggal doa aja, minta didampingi, jangan ditinggalkan. Ya. Saya kasihan orang yang meninggal dalam kondisi tidak ada yang mendampingi, itu kasihan luar biasa. Kenapa? Karena proses sakaratul maut adalah perjuangan terakhir untuk mempertahankan iman Islam. Ya. Jadi butuh didampingi. Jadi setan menganggap orang-orang yang sakaratul maut adalah kesempatan dia terakhir. Jadi dia akan melakukan berbagai siasat, berbagai strategi untuk menjadikan si calon jenazah itu hilang iman Islamnya di ujung-ujung kehidupan. Apalagi, mohon maaf, misalnya dirawatnya di rumah sakit non muslim, ya, misalnya dia lagi udah kondisi yang dilihat salib, kemudian datang rohani awatnya juga kondisikan, ya, kan mereka mungkin juga ada penyuluh agama yang datang hampir mendoakan, ya, kalau sedang ada sakaratul maut mereka. Itu strategi mereka. Ya, kalau setan akan menjadikan orang yang sakaratul maut sebagai titik terakhir perjuangan dia untuk mengkafirkannya, untuk menjadikannya teman nanti di neraka. Maka kita akan lihat tanda-tanda sakaratul maut. Jadi Bu, kalau misalnya memungkinkan bisa bawa pulang, lebih baik bawa pulang. Kita dampingi di rumah. Ada yang baca Yasin, ya, kemudian ada yang nungguin. Kalau dia masih dalam kesadaran, mentalkinkannya. Itu jauh lebih baik dibanding dia di ICU hanya tinggal tunggu waktu doang. Ya, nah, seperti itu. Pertama, ada tanda-tanda fisik nih. Fisik seseorang yang mau meninggal itu terlihat tanda-tanda fisiknya. Yang pertama, ya, kita jadi langsung digambarkan di sini. Ya. Jadi kalau memungkinkan orang yang sudah sakit parah, ya, posisi tidurnya itu adalah menghadap kiblat, ditidurkan di pinggang kanan. Nah, jadi kepala di sini, ya, di pinggang kanan. Kalau ini tidak memungkinkan, boleh posisinya kepala di sana ambil sini pinggang kiri. Pinggang kiri. Ya, ini yang kedua. Yang afdal tadi menghadap kiblat, posisi kanan. Kalau itu nggak memungkinkan karena tempat dan sebagainya, maka posisinya menghadap kiblat, pinggangnya pinggang kiri. Kalau ini juga tidak bisa, maka posisi kepala menghadap kiblat dengan posisi kepala dipakaikan bantal jadi begini ya, lebih tinggi untuk menghadap kiblat. Ini 3 posisi ya. Nah, seperti ini. Dan balik. Nah, orang yang sudah menjelang wafat, tanda-tanda fisik yang pertama terlihatnya, yang pertama kakinya. Kaki biasanya tegak, tapi kalau sudah ke samping begitu, nah, ya, saya tidak pernah kakinya sudah begitu, udah turun ya, tegak begini, turun begini, itu tanda fisik pertama. Ya. Kedua, hidungnya membengkak, ya, hidungnya membengkak, kok terlihat bengkak ya, hidungnya membesar gitu ya. Itu tanda fisik yang kedua secara medis. Yang ketiga, ya, pelipisnya ini turun, ya, pelipisnya akan turun dan kulit wajahnya mengendur, terlihat turun. Terlihat turun, pelipis, pipi itu terlihat turun. Nah, itu tanda-tanda fisik. Kemudian yang sering saya alami, ya, mendampingi orang meninggal, biasanya tangannya bergerak-gerak supaya menggapai-gapai, kayak mengambil sesuatu. Nah, gerakan itu kalau sudah ciri-ciri itu ada, berarti jangan ditinggal sendirian dan ini. Kenapa gini-gini? Karena di alam kesadarannya, biasanya itu orang yang meninggal, dia seperti melihat ayahnya atau ibunya atau saudara-saudaranya yang sudah meninggal.
Ya, kadang masih sempat ngomong gitu, bapak di pintu, emak tuh duduk di sini. Nah, kalau sudah seperti itu waktunya gak dekat. Jangan ditinggal sendirian. Nah, jadi setan itu ketika ada orang sakaratul maut, setan akan menyerupai orang-orang yang dicintai mayit, calon mayit, ayahnya atau saudaranya. Kemudian ini sisi titik rawannya. Ketika itu setan berbentuk ayahnya, ibunya, saudaranya, sedangkan orang yang sakaratul maut itu kondisinya sangat haus. Ya, mereka sakaratul maut sangat haus, maka baiknya kita siapkan air minum. Ya. Nah, pada saat dia di alam udah mulai kesadaran udah mulai, dia melihat air itu. Sebenarnya setan. Nah, setan itu akan menghampiri dia dengan membawa gelas dengan air yang sangat jernih. Oh, hati-hati. Ketika misalnya kita melihat lidahnya banget kayak kehausan, segera kita kasih sedotin air. Sedotin air. Karena di alam sana setan itu seakan bujuk begini. Haus ya kamu ya? Ini aku punya air segar. Mau kan? Itu dia haus ya. Sekarang sebut nama Tuhan selain Allah. Itu serunya. Kenapa sudah begini? Suruh sebut nama Tuhan selain Allah supaya iman ini lepas. Sebut dia. Atau suruh sebut yang lain selain Allah. Itu bahayanya. Kenapa harus didampingi? Nah, kita yang mendampingi melihat buruknya kayak gitu, kita kasih air. Nah itu. Nah, ketika kesadarannya masih ada, tahap selanjutnya, makanya yang mendampingi itu sebaiknya adalah orang yang satu mentalnya kuat, orang yang soleh, orang yang solehah. Ya, kadang kalau ulama kadang lebih baik laki-laki lebih baiknya, tapi ternyata pada kenyataan tidak juga. Pengalaman saya mendampingi mayat pertama nenek saya. Ketika nenek saya sakaratul maut, ayah saya terus panik, takut gitu. Saya yang bisa mendampingi lebih tenang. Ternyata tidak berdasarkan jenis kelamin ya, tergantung mentalitasnya. Kalau mentalnya kuat dan soleh, dampingi dan orang yang mencintai si fulan, ya, karena nanti kan dia menginstruksikan. Jangan yang mentalkan orang yang dulu semasa hidupnya musuhan. Dia nanti agak mengikuti sebab orang ini gitu ya. Jadi yang dicintai sama si calon mayit, ya, teman ngajinya, bestinya, atau saudara yang terdekat yang menyayangi dia. Nah, karena tahapan setelah mendampingi, kemudian memberikan air putih, ya, yang selanjutnya yang utama adalah mentalkinkannya. Ya. Jadi kenapa talkin? Karena seseorang pada saat sudah sakit parah, ya, itu yang masih berfungsi telinga. Apa yang masih berfungsi? Telinga. Jadi telinga lah yang terakhir dicabut fungsinya. Jadi ketika mata sudah tidak melihat, sudah tidak mengenal, mulut sudah susah berbicara, ya, maka yang masih berfungsi telinga. Nah, hebatnya telinga ini, dia organ indera yang pertama diaktifasi oleh Allah pada saat di alam rahim. 4 bulan 10 hari ketika ditiupkan tuh, yang pertama berfungsi telinga. Ya, kayak ibu hamil, ya, saat hamil sudah 4 bulan anaknya dengar bunyi-bunyi yang mengagetkan, si bayi greget, ya, bereaksi karena fungsi telinganya sudah mendengar, ya. Nah, dan itu juga yang terakhir dicabut, maka si mayit ini karena telinganya masih berfungsi maka disuruh talqinkan. Sebagaimana, ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu perintah Rasul, ya. Jadi bagaimana cara mentalkinkan? Ya, ke kuping kanannya, ya, didekatkan ke kuping dan ucapkan dengan tegas, namun gimana? Saja. Oh, ya, kanan ya, telinga kanan, dekatkan. Jadi mentalkinkan itu bukan memperdengarkan, tapi menuntut. Ya, menuntut sampai si calon mayit itu ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dia mengucapkan. Maka talqin itu sebaiknya pada saat masih punya kesadaran, ya. Kalau sudah koma hanya memperdengarkan, tapi kalau masih memiliki kesadaran, ketika talqin diupayakan mengikuti, memimpin la ilaha illallah. Jangan pakai logika, sempurna tahlil la ilaha illallah. Sering di masyarakat beredar, nanti kepanjangan, nanti putusnya di la ilaha. Gak boleh. Jadi Allah tidak pakai logika Allah saja. Tapi yang diperintahkan Rasulullah sempurna. Adapun nanti nyawanya, ya, habis pada saat sebelum, ya, sempurna itu gak apa-apa. Ya, misalnya la ilaha, misalnya, tapi Allah menilai hatinya. Ya. Jadi jangan dipotong hanya Allah saja, tapi kalimat tauhid, ya. Jadi dalil itu jangan pakai logika, ya, tapi pakai kita ada dalilnya,
yang Rasulullah ajarkan, yaitu kalimat tauhid dengan sempurna. Setelah si calon mayit selesai kalimat tauhidnya, sudah ikutin bisa la ilaha illallah. Setelah berbicara seperti itu, stop. Jangan ada yang ajak bicara lagi. Nggak usah pas cucunya datang, cucu datang cucu saya, nggak usah. Dia jangan diajak bicara lagi. Biarkanlah kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai kalimat terakhir yang diucapkannya. Andai si calon mayit ini tiba-tiba ngomong lagi nih, air, ngomong lagi air nih. Nah, kita kasih minum lagi, kita talkinkan lagi, ya, ditalkinkan lagi karena udah ketutup sama ucapan air, ya, talkinkan lagi. Maka kalau sudah berhasil talkin, jangan aja ngomong, kecuali si mayit ngomong. Kalau si mayit ngomong, kita ulangi lagi talkinnya, ya. Jadi seperti itu, sampai nanti benar-benar sudah nyawanya, ya, terlepas dari jasadnya, sudah selesai. Dan ingat itu, sakaratul maut itu wajah sakaratul maut bil haqq, ya, sungguh ya sakaratul maut itu ya datang benar-benar ya, hadir. Dan sakitnya Bu, sakitnya kalau diceritakan oleh Rasulullah dan para ulama salaf, luar biasa sakitnya sakaratul maut. Bahkan baginda Rasulullah SAW di saat sakaratul beliau merasakan sakit yang sangat dahsyat, sehingga malaikat maut tidak tega melihat cabutnya, tidak mau lihat wajah Rasul karena nggak tega lihat wajah Rasul yang merasakan rasa sakit. Namun Rasulullah sempat berdialog, wahai malaikat maut, kenapa engkau memalingkan wajahmu dariku? Apakah engkau meneju? Tidak, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak tega melihat wajahmu yang menahan rasa sakit. Rasulullah masih sempat berdialog, wahai malaikat maut, beginikan rasanya sakaratul maut. Benar Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai malaikat maut, tambahkan rasa sakit ini kepadaku. Timpakan separuh dari rasa sakaratul maut ini kepadaku, agar kelak nanti umatku hanya merasakan separuh dari rasa sakit sakaratul maut. Hanya aku mungkin tidak mencintai pengikutnya seperti ini. Dan beliau merasakan yang sakaratul maut agar ditimpakan setengah rasa sakit itu kepada beliau, agar nanti kita kelak umatnya merasakan sakit yang sudah separuhnya. Begitulah cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kemudian para ulama bagaimana menggambarkan sakitnya sakaratul maut? Yang ada ulama yang mengartikan sakitnya sakaratul maut seperti diterjang oleh hempasan 70 pedang sekaligus. Seperti itu sakitnya. Kata ulama. Jadi ulang dulu orang-orang soleh ketika ajal dan merasakan sakitnya itu bisa bercerita. Ada yang mengatakan bahwa sakaratul maut itu sakitnya seperti seseorang yang dikuliti dari ujung jarinya terus rasa sakit luar biasa. Sekarang mungkin kita bisa bayangkan ketika kita mengandung 9 bulan 10 hari, bersatunya tubuh kita, jasad kita dengan janin di dalam rahim kita selama 9 bulan 10 hari. Kemudian kita merasakan ketika perpisahan antara jasad kita dengan janin, rasanya seperti apa Bu? Rasanya seperti apa? Luar biasa. Itu yang bersatu hanya 9 bulan 10 hari. Sekarang bayangkan bagaimana ruh kita dan jasad kita bersatu sepanjang usia kita. Kalau kita dipanjangkan usia sampai 70 tahun, maka menyatunya ruh dengan jasad itu 70 tahun, dan itu ingin dilepaskan. Makanya malaikat ada yang bilang, "Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta." Ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, seperti mengurai, ya. Mengurai benang itu kan harus pelan-pelan, ya. Tapi ada malaikat an-nazi'at, malaikat yang mencabut dengan kasar. Kenapa? Karena ruhnya itu sudah melihat bayang nantinya di neraka, dia takut, dia berlindung di jasadnya gak mau keluar, sehingga dia betul-betul dipaksa oleh malaikat untuk keluar dari jasadnya. Sedangkan jiwa mutmainnah tidak perlu dipaksa-paksa, dia cukup panggil, ya anta nafsul, wahai jiwa itu, irji'i pulang yuk. Akhirnya Allah dengan ridho dan ridho, berkulit yang ibadah di berkulit jangan. Jiwa yang tenang, ketika menghadapi ajal, dia dipanggil dan ruhnya dengan sukarela keluar. Semuanya pilihan. Kita mau tidak ada mereka nazar atau, ya. Jadi bagaimana hidup kita? Ujung dari kehidupan kita amat ditentukan oleh kebiasaan kita. Ada orang yang di dalam hidupnya lisannya itu jauh dari menyebut nama Allah. Di ujung akhiratnya ada satu kisah seseorang penjual tubuh yang sehari-hari mulutnya cuma biting, orang sibuk melayani customer, biting. Saat sakaratul maut dan keluar dari lisannya biting. Jadi lisan kita ini hati-hati, kalau banyak sering. Yang kemarin waktu kebakaran di Dodok itu, bayangkan, ketika kebakaran tidak ada, beliau menyebut nama Allah, panas, merinding. Ya?
Kalau yang sudah terbiasa dengan kalimat thayyibah, apapun astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya, ini bisa berbiasa. Tapi kalau orang yang jauh dari zikir kepada Allah dalam kondisi maut pun dia tidak menyebut maut. Panas, tolong gitu kan. Ya, proses sakaratul maut itu butuh didampingi gitu ya. Jangan biarkan saudara kita yang mau meninggal sendirian di ruang ICU. Kita dampingin itu kalau terjadi sakaratul maut. Jangan dibiarkan sendiri, hati-hati. Karena pada saat itu godaan setan sangat luar biasa untuk mencabut keimanan dari hati seseorang. Ditalkin, kemudian kalau sudah ditalkin, ya, yang juga disunnahkan yaitu membaca surat Yasin. Jadi Bu, Yasin ini, ya, jangan antipati dengan Yasin. Ada yang sangat tahu bahwa baca Yasin itu, Yasin itu kayak surat anak emas ya, baca terus di Indonesia ya. Tradisinya apa Yasin? Yasin itu memudahkan semua urusan. Yasin adalah surat yang dibaca untuk memudahkan semua urusan. Makanya, ya, Rasul memerintahkan iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut. Atau ulama mengatakan bacakan Yasin pada orang mau takut orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal baca Yasin ada dalilnya. Boleh, bukan bid'ah, ya. Nah, jadi kenapa? Perkara yang paling susah aja bisa dimudahkan dengan Yasin. Apa sih perkara paling dahsyat? Apa Bu perkara paling dahsyat? Paling sulit apa? Sakaratul maut. Sekarang sakaratul maut aja dengan diiringi baca Yasin itu Allah mudahkan. Jadi Allah mudahkan proses sakaratul mautnya. Apa? Di perkara-perkara yang lain. Ya, anak lagi wawancara untuk bekerja, ibu gelar saja dan sholat duha baca Yasin untuk memudahkan urusan. Anak lagi jago pakaian, ya, ibu gelar saja sholat sunnah, sholat hajat baca Yasin, memudahkan semua urusan. Ya, karena urusan yang paling dahsyat aja bisa diringankan oleh Allah dengan membaca Yasin. Jadi baiknya pada orang sakaratul maut ada yang membacakan, jangan terlalu dekat. Ada di satu ruangan tapi harus bacakan Yasin. Karena fungsi Yasin itu pertama untuk asyifa, untuk menyembuhkan. Kalau dia ditakdirkan sembuh, maka dengan fadilah, ya, dengan wasilah bacaan Yasin itu bisa menyembuhkan penyakitnya. Atau kalau memang dia ditakdirkan wafat, maka proses sakaratul mautnya dimudahkan, diringankan. Ya. Jadi kalau orang sudah sakit parah dibaca Yasin, jangan tersinggung baca Yasin sampai gue mati ya. Enggak, justru dibacakan Yasin berharap, ya, semoga kalau memang Allah takdirkan sembuh disebutkan. Ya, kalau memang sudah waktunya dimudahkan proses sakaratul maut. Selanjutnya, ya, yang harus diperhatikan juga bagi orang yang mau meninggal dunia itu diupayakan untuk memiliki prasangka yang baik kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Jadi kita yang mendampingi harus, ya, harus membuat dia itu berhusnuzon pada Allah, ya. Jadi la takunna ahadun, janganlah kalian di antara kalian meninggal illa wa huwa muhsinun billah, kecuali dia dalam pikirannya berprasangka buruk berprasangka baik kepada Allah. Nah, dengan cara bagaimana? Insya Allah ibu nanti penyakitnya kita besarkan hatinya. Ya, mau dikasih penyakit, mau digugurkan dosa-dosanya. Nah, ya udah, insya Allah dulu nanti istighfar aja. Ya, daripada lalu sakit istighfar. Jadi kita besarkan hatinya supaya dia punya pikiran yang husnuzon kepada Allah. Karena Allah berfirman, ini inda abdi dzanni, aku itu dalam prasangkaan hambaku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, nanti Allah wujudkan prasangka baik kita. Tapi kalau kita bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka pada Allah, maka keburukan itu akan terwujud dalam hidup kita. Ya, maka yang harus dihadirkan kepada orang yang meninggal berprasangka baik. Insya Allah itu rajin taklim, rajin thalabul ilmi, orang yang baik. Insya Allah itu nanti Allah disembuhkan, ya, Allah nanti diampuni dosa-dosa itu ya. Biar dia punya pikiran yang positif terhadap Allah. Jangan ditakut-takutin, jangan digambarkan yang sungguh-sungguh. Dulu modalnya mabuk-mabukan lo, benar-benar istighfar lo. Jadi dia rasa takut dan berpikir nanti disiksa Allah. Jangan. Ya, hadirkan hal-hal yang positif yang membuat dia itu berprasangka baik kepada Allah. Kemudian sebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Ya. Salah satu ada takziah itu. Orang kalau takziah haram hukumnya ghibahin mayit yang jelek-jelek. Kenapa? Karena si mayit itu sudah tutup buku. Gak boleh kita cerita-ceritain lagi keburukan. Dan malaikat mengamini ucapan orang-orang yang takziah. Ya, jadi kalau kita takziah, yang kita ingat kebaikan almarhumah. Subhanallah, ini baik banget orangnya. Insya Allah jadi ahli surga. Ini orangnya ramah, suka menolong orang. Jadi yang kita ucapkan pada saat takziah adalah kebaikan. Insya Allah dia masuk surga orang yang baik. Itu yang diucapkan. Bukan kita menceritakan keburukannya. Ya, maka yang pertama kita lakukan adalah memejamkan
Jempol dengan jempol. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian kalau sudah dipastikan kewafatannya sudah pasti, apa yang harus kita lakukan? Ini sudah kita iringi ya, sudah kita iringi sampai menghembus nafas terakhir. Yang pertama, orang yang meninggal matanya itu ya mengikuti ruhnya. Jadi dia dari ruh dicabut dari ujung kaki terus merambah ke atas, biasanya kan kaki itu udah mulai dingin ya. Nah, kalau kaki udah dingin tuh naik, mata itu akan mengikuti. Nah, ini kalau di kerongkongan, maka posisi mayat itu dia matanya melihat ke atas dan rahangnya terbuka. Dengan nama Allah ya, mengikuti tata cara Rasulullah. Ya, kita mengikuti tata cara Rasulullah. Nah, tadi mata sudah kita pejamkan ya Bu ya. Dari wa'ala millati Rasulillah. Tadi kurang pejam, ulangi lagi 3 kali sampai benar-benar gelombang matanya tertutup. Selanjutnya adalah rahangnya ya. Rahangnya tadi posisinya terbuka karena itu tercabut. Terbuka begitu, maka yang harus kita lakukan adalah dagunya kita tahan. Selanjutnya ya. Kemudian kita ikat. Ikatnya sebenarnya pakai tali, bagian dari tali kafannya, tali kafan. Kondisi mayat itu penampakannya tidak mengarahkan. Ya. Kalau di belakang belalak dan mamak, yang takziah tentu nanti, ya kan? Nah, ya, mata dirapatkan, ya, tutup, kemudian dagunya rahangnya dirapatkan. Ya. Selanjutnya, ya, posisi mayat ketika sudah meninggal, ruh itu sudah nggak ada, maka lubang-lubangnya semua terbuka, Bu. Maka yang selanjutnya kita letakkan barang yang berat, ya, boleh buku yang tebal, kemudian kita lapisi dengan kain, ya. Nah, kita taruh di perutnya. Ini fungsinya supaya menekan perut supaya tidak kembung, ya. Kemudian posisi tangan. Kalau tangannya nih ya, biasanya kalau belum dari 6 jam masih lemas, maka kita sedekahkan seperti sedekahnya orang sholat. Seperti ini ya, disedekahkan posisinya. Kemudian letakkan mayat itu jangan langsung ke lantai gitu ya, tapi didipan di bawah, tapi didipan, jangan langsung di lantai. Karena kalau langsung ke lantai itu proses pembusukan jadi lebih cepat. Maka sebaiknya pengurusan jenazah tidak boleh lewat dari 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam itu jenazahnya sudah mulai mengeluarkan aroma tidak sedap. Maka kalau sudah seperti itu segera lakukan kopi di sampingnya, kopi atau kamper untuk menghilangkan aroma tidak sedap. Rahang-rahang ininya ya ditutup. Nah, ini persendian-persendiannya digerak-gerakan supaya nanti ketika proses ini ya kayak gini. Nah, sendi-sendinya digerak-gerakan supaya nanti kalau memandikan lepas tidak kaku. Ini juga sendi-sendinya sebelum diserahkan digerak-gerakan. Ya. Nah, selama mengurusnya itu kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Doanya apa? Udah doakan aja Allahumma tidak ada bacaan khusus. Sudah prosesnya seperti ini ya. Kemudian kain. Nah, ini kita mau tinggal ya, nanti kalau sudah tinggalkan jangan ditinggalkan sendiri, ada satu orang yang nunggu ya, silakan mau nunggunya itu baca Yasin boleh sambil menunggu. Nah, kemudian baiknya di sini dituliskan namanya Fulana binti Fulan, tulis di sini supaya nanti kalau ada orang yang takziah bisa mendoakan. Makanya nanti kalau timnya satu, tim yang ngurus itu hanya satu tim, ada tim basah, tim kering ya, tim basah dan tim kering. Kalau tim kering itu menyiapkan kafan, tim basah memandikan. Sampai di sini sekarang kita siapkan untuk pembuatan kafan.